Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Andris Bedro Finanda. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi sharing insight pertemuan ke-8 dan ke-9 mata kuliah konseling humanistik dan konseling postmodern. Nah, kali ini saya membuatnya rada tengah malam karena saya memiliki kesibukan. Belakangan ini rada sibuk ngerjain tugas-tugas, proker-proker dan juga banyak bermain ya. Makanya kesempatan kali ini saya buatnya rada tengah malam ini. Nah, tanpa basa-basi, kita akan langsung masuk ke dalam materi kita, yaitu konseling humanistik. Nah, apa sih yang saya dapatkan pada pertemuan ke-8 itu konseling humanistik. Nah, pada pertemuan itu seperti biasa ya, kita sebelum mulai kelas kayak kita dengar lagu, kita menonton lagu, pokoknya kita dengar lagu sambil bercanda, dan juga setelah selesai kita langsung masuk ke materi. Nah, yang saya ingat itu kayak kita tuh mereview kembali apa sih yang sudah kita pelajari pada semester 1 dan semester 2, vipastu strateg apa yang terdapat dalam pendekatan RIBT, pendekatan CBT, pendekatan Gestalt, pendekatan naratif, pendekatan psikoanalisa, dan juga pendekatan-pendekatan lainnya. Nah, di situ yang saya dapatkan juga akhirnya saya tuh menjadi ingat apa sih yang pernah saya pelajari. Awalnya kan saya tidak tahu, saya mungkin sedikit lupa karena kami melakukan review dan juga memberikan apa ya, kayak hadiah, yaitu kue sus. Itu saya nyobain tuh punya teman saya, enak ternyata rasanya. Nah, habis itu akhirnya tuh kayak saya tuh ingat kembali gitu materi-materi yang sudah saya pelajari pada semester 1. Lanjut, pada tanggal 28 kemarin juga yang dipelajari itu tentang Gestalt. Apa sih Gestalt? Kayak Gestalt itu membantu konseli mencari kayak dari sudut, bukan hanya dari sudut pandang dia, melainkan dari sudut pandang orang lain yang berbeda, atau kita kayak menyuruh konseli itu untuk melihat dari beberapa sudut pandang. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang delesi, terus distorsi sama generalisasi. Nah, yang belum tahu delesi itu apa, kayak delesi itu kayak hanya fokus pada suatu hal yang dianggap penting, yang lain yang nggak penting itu dilupakan. Nah, selanjutnya ada distorsi. Distorsi itu kayak menyambung-nyambungkan pada hal yang nggak berkaitan. Sebagai contoh, cowok nangis itu merupakan cowok yang lemah. Jadi kan nggak nyambung lah, jadi hanya disambung-sambungkan bahwa misalnya kayak cowok ada yang menangis itu dianggapnya cowok lemah, atau anak yang keluar malam itu anak yang bandel. Nah, kan nggak masuk akal kan, bisa aja kayak anak yang keluar malam tuh pulang kerja, atau pokoknya pulang kerja lah. Terus juga yang terakhir ada generalisasi, itu kayak semua hal disamaratakan. Nah, ini sebagai contoh, misal kayak kalian nih habis putus cinta. Nah, terus kalian menyamaratakan bahwa karena mungkin pacar kalian selingkuh, nah kalian menyamaratakan bahwa semua wanita itu sama aja suka selingkuh. Nah, itu generalisasi. Terus juga kita mempelajari hasil dari kejadian yang sudah difilter. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada identitas diri, orang lain, relasi diri dengan orang lain, dan pengalaman hidup. Nah, jadi mungkin itu aja yang saya dapatkan pada pertemuan ke-8 konseling humanistik. Dan itu menurut saya ilmu baru yang sebelumnya belum saya dapatkan, dan mungkin bisa menjadi wawasan bagi saya gitu. Nah, oke teman-teman, tadi kita kan sudah melakukan sharing insight apa yang saya dapatkan pada pertemuan konseling humanistik. Kali ini saya akan membahas apa sih yang saya dapatkan pada pertemuan konseling postmodern.
Nah, seperti biasa, sebelum kelas mulai kita mendengarkan lagu-lagu yang mungkin bisa membawa jiwa kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Nah, oke teman-teman. Setelah kita mendengarkan lagu, kita masuk ke dalam materi. Nah, pada materi kali ini kita awalnya tuh membahas tentang naratif terapi. Nah, setelah kita membahas tentang naratif terapi, nah kita tuh dikasih tahu nih apa sih perbedaan antara modern dan postmodern. Nah, kalau modern itu lebih kalau modern itu konstruksi, kalau postmodern itu mendekonstruksi. Jadi modern itu nilai yang dia rasakan paksakan. Kalau sedangkan postmodern itu konstruksi ulang yang dibangun atau disusun berdasarkan pemahaman baru sesuai dari konteks itu. Nah, terus kita juga diberi contoh permasalahan itu insecure karena penampilan pakaian gitu. Nah, kalau dalam modern itu dicari tuh kayak berdasarkan pemaknaan dan pengalaman, sedangkan postmodern itu mencari solusi nih apa sih dari internal dan eksternal. Nah, misalnya internal tuh kayak dia memberikan achievement, kayak memberikan pada diri dia tuh kayak kebanggaan bahwa sebenarnya nggak masalah loh penampilan seperti ini. Sedangkan faktor eksternalnya mungkin memiliki teman yang bisa menerima dia atau menemani dia dalam kondisi seperti apapun, dengan pakaian yang seperti apapun, bahwa sebenarnya mensupport dia itu kayak teman-teman yang lebih mensupport dia. Kalau misalnya pakaian itu pakaian yang dia pakai itu sebenarnya oke aja dan bagus-bagus aja. Nah, terus juga pada pertemuan itu kayak kita membahas tahapan-tahapan dalam konseling, teman-teman. Jadi ada tahapan konseling itu kayak ada yang pasti ada pembuka itu biasanya ada kita menyapa konseli, kita membangun raport dengan konseli, dan juga kita menjelaskan tentang time limit waktu dalam proses konseling, dan juga ada confident limit. Nah, confident limit ini belum tahu tuh kayak misalnya kerahasiaan yang terbatas, jika konseli menyakiti diri sendiri, konseli menyakiti orang lain, dan mungkin kayak konseli orang lain menyakiti konseli, jadi membahayakan diri dia sendiri. Terus juga ada problem limit, terus juga ada role limit, KS orang yang dipercaya. Terus juga ada menentukan masalah, yang pasti itu menentukan tujuan konseling. Terus juga kita inti dan memfasilitasi konseling untuk berproses. Nah, terus juga kita membahas eksternalisasi atau living. Nah, itu kayak kita sebagai orang ketiga, kita menamakan, terus juga kita bagaimana dampaknya, menjelaskan, terus juga mengapresiasi masalah, terus juga emosinya bisa digunakan untuk hal yang lebih positif, terus juga memanfaatkan hal positif dari masalah, terus juga kegiatan apa yang bisa membantu sebagai pengalihan bentuk hal dari untuk pemikiran positif dari masalah. Nah, intinya tuh kayak postmodern tuh tentang kedepannya bagaimana nanti, sedangkan kalau modern itu ke belakangnya gimana. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan pada pertemuan ke-8 dan ke-9 konseling humanistik dan konseling postmodern. Sebelumnya saya ingin maaf jika ada kesalahan atau jika ada perkataan yang saya lontarkan itu menyakiti teman-teman, atau perkataan saya itu tidak jelas, terlalu cepat. Nah, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada sesi sharing insight saya berikutnya. Bye bye.